Halo Just People, kepercayaan adalah hal yang penting dalam bisnis Regarspot. Ribuan jaringan yang ada di seluruh Indonesia terjalin dengan satu semangat, teman itu sukses bareng. Namun semangat ini kadang dikhianati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Regarspot. Seperti yang terjadi beberapa saat lalu, di mana telah terjadi kasus user dirugikan oleh oknum yang mengatasnamakan Regarspot. User merasa ditipu dengan pesanan jersey yang ia order yang tidak kunjung datang, padahal user sudah membayarkan orderan tersebut secara lunas. Ada indikasi bahwa oknum ini dulunya merupakan reseller Regarspot yang telah dibekukan akunnya karena ketidakdisiplinan. Kabarnya, user sempat melampiaskan kemarahannya ke agen resmi Regarspot yang justru tidak tahu apa-apa mengenai kasus yang terjadi ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sikap manajemen sendiri menindaklanjutin kejadian ini? Simak penelusuran tim investigasi Halo Just People. Yang seharusnya ketika proses transfer pesanan itu langsung ke manajemen. Yang aku lihat ketika ngobrol-ngobrol, ketika saya ngomong minat nggak jadi reseller, langsung ngomong iya minat gitu ya. Siapapun gitu ya, baik itu adalah jaringan atau bukan, tapi orang yang merugikan atas nama Regarspot untuk mengambil keuntungan pribadi pasti akan kita tindak lanjuti. Ada masalah hari ini. Masalahnya adalah yang kita hadapi itu adalah eksternal. Oke, kita kembali lagi. Telah bersama kita yaitu manajer regulasi yaitu Om Gale. Langsung saja Om, menanyakan tentang kejadian kemarin itu kronologinya bagaimana ya Om terkait di penipuan yang mengatasnamakan Regarspot. Oh ya, kemarin ada beberapa aduan terkait dengan reseller yang melakukan penipuan. Di sini penipuan awalnya adalah diduganya adalah karena tidak memberikan informasi secara jelas dan pasti. Jadi user sendiri merasa dia seperti diabaikan setelah melakukan proses transfer. Yang seharusnya ketika proses transfer pesanan itu langsung ke manajemen. Yeah. Karena secara rule regulasinya seperti itu. Nah, setelah ditunggu beberapa waktu mungkin tidak ada kejelasan dari reseller tersebut dan akhirnya user naik ke salah satu reseller lain yang juga tergabung di Regarspot dan akhirnya di up atau di posting di grup jalur reseller kita. Nah dari situ mulai kita telusur juga siapa user atau konsumennya, siapa resellernya, dan dari beberapa hari kemarin pun itu user dan pesanannya pun juga sudah ditangani oleh manajemen. Jadi bisa dipastikan juga untuk masalah ini pun akan berakhir dengan jelas. Gitu.
Oke, paham. Terus sebenarnya tanggapan dari sisi regulasi tentang kejadian ini tuh seperti apa, Om? Biar next nantinya kejadian ini tuh meminimalisir kejadian ini tidak terjadi lagi seperti itu. Oh iya. Jadi gini, terkait dengan kasus ini ya, sebenarnya kasus ini juga membuka mata manajemen terkait dengan penipuan yang sering terjadi di bisnis online. Di Regarsport sebenarnya kita juga sudah memberikan beberapa petunjuk bagaimana sih kita menjaminkan user itu benar-benar pasti pesanannya masuk. Salah satunya adalah bisa melakukan cek reseller dulu. Di web Regarsport, regarsport.net, itu di situ ada salah satu form yang di situ bisa diisi siapa nama resellernya, nomor HP-nya berapa. Nanti itu di situ akan muncul ketika diklik search, di situ akan muncul bahwa reseller itu benar-benar resmi atau bukan. Kalau memang resmi pasti muncul. Terus yang kedua adalah bisa dilihat juga bahwa rule dari atau aturan dari Regarsport sendiri itu sebenarnya adalah ketika proses transfer langsung ke manajemen. Nah, kalau memang transfernya itu ke reseller gitu, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, harus dipertanyakan juga, karena kita dari manajemen juga akan menjamin ketika transfer ke kita itu ketika terjadi hal seperti ini pun penanganannya akan jelas seperti apa. Nah, di sini juga laporan aduan penipuan gitu, kita juga sudah mulai memfasilitasi. Pertama, bisa melakukan seperti yang halnya kemarin, yaitu posting. Kemudian bisa juga menghubungi hotline yang dari bawah, ibaratnya mungkin nanti akan ditulis di deskripsi terkait dengan nomor layanannya untuk darurat ya untuk saat ini, karena kita juga akan membuat sistem ini kita akan membuat pengaduan ini tersistemasi di sistem Regarsport. Nah, tapi di sisi lain ketika mengajukan pengaduan itu kita juga ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, silakan lengkapi data diri konsumen sendiri. Usernya, konsumennya itu harus melengkapi data dirinya sendiri. Kemudian dia juga harus memberikan beberapa bukti chat dengan reseller, dengan jaringan yang lain. Itu bukti chatnya seperti apa. Kemudian kalau memang sudah melakukan transfernya itu ke siapa. Kemudian kalau sudah melakukan PO juga, sebenarnya kan ketika sudah diberikan pelayanan oleh reseller kan, ketika memang itu sudah diinputkan untuk pesanan, itu pasti kan harus diberikan nomor PO atau ID send seperti itu kan, itu juga mau dicantumkan. Nah, ditambah lagi satu hal yang penting sebenarnya adalah untuk di sisi lain juga menjaga proses ini tetap berjalan benar. Kemudian adalah menjaga supaya di kemudian hari itu tidak akan terulang. Itu adalah yang mengadukan harus memberikan surat keterangan pengaduan penipuan dari kantor polisi terdekat. Jadi ibaratnya masuk ke kita pun juga kita jelas, oh ini benar-benar penipuan, ya kan? Nggak mungkin orang masuk ke kantor polisi memberikan laporan secara nggak benar, otomatis dia bisa dikatakan laporan palsu kan, ya kan? Ibaratnya menjadi bumerang bagi dia sendiri. Nah, di sisi lain ketika ada hal syarat-syarat tersebut terpenuhi, kita dari manajemen akan enak menanggapinya seperti apa. Nah, di sini ada dua langkah yang akan kita lakukan ya. Pertama adalah ketika ada pengaduan kita akan mengidentifikasi berdasarkan data-data yang sudah dilampirkan tadi. Nah, kemudian kita yang kedua adalah melihat apakah user tersebut sudah melakukan transaksi atau belum. Kalau sudah melakukan transaksi ke manajemen atau ke reseller. Kalau memang itu ke manajemen, pertama, manajemen pasti akan melanjutkan proses pesanan itu sampai selesai dengan nanti pengawalan dari tim manajemen. Entah itu dari SAM-nya atau dilempar ke agen reseller yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau tidak melakukan itu, kita juga ada opsi untuk refund atau mengembalikan uang terkait dengan pesanan yang sudah masuk. Nah, kemudian ketika transaksi itu ke jaringan, nah ini yang sebenarnya kita juga sebenarnya nggak mau dianggap lepas tangan juga ya, karena
manajemen ketika user transfer ke reseller, manajemen tidak akan melakukan proses garansi produk. Karena apa? Karena prosedur kita jelas. User kalau memang ingin dijaminkan bahwa pesanannya itu akan dikerjakan, silakan untuk transfer ke manajemen. Nah, transfer ke manajemen ini di setiap reseller juga tahu, sudah diberikan info berupa flyer itu yang sudah kami sebar terkait kepada jaringan kami terkait dengan proses pembayaran. Jadi pembayaran ke mana itu sudah jelas. Nah, ketika penipuan ini juga bukan merupakan reseller dari Regarspot, bukan merupakan jaringan Regarspot. Ini dari manajemen itu hanya akan memberikan surat seperti surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan itu memang bukan jaringan Regarspot dan tidak termasuk di Regarspot. Sehingga tindakan lebih lanjutnya akan dikembalikan ke user. Entah itu mau lewat jalur hukum atau mau mengikhlaskan, tapi nggak mungkin juga ya mengikhlaskan ya. Kalau 1-2 bisnis kan mungkin masih nggak masalah. Cuman kalau nanti itu merupakan pesanan dari satu komunitas, satu klub, itu pasti akan bermasalah. Tapi dari manajemen ketika tidak dilakukan transfer ke manajemen tidak bisa melakukan garansi. Gitu. Jadi untuk kasus penipuan ini dari manajemen juga sudah menyusun langkah-langkahnya. Juga dan surat keterangan untuk ke usernya itu. Oh ya, ketika surat keterangan itu untuk user ya, untuk menjaminkan bahwa dia benar-benar bukan dari kita. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Gali yaitu di regulasi, selanjutnya kita mendengarkan tentang tanggapan dari Om Yosia sebagai manajer konfigurasi marketing. Dari manajer marketing konfigurasi sendiri, tanggapannya gimana ya Om? Kalau menurutku itu hal yang menarik banget ya. Kenapa menarik banget? Kalau kita bisa tarik ke belakang sebenarnya, kenapa sih kok orang-orang pada mengatasnamakan Regarspot untuk menipu dan lain sebagainya? Berarti sebenarnya kalau secara logika saya berarti Regarspot itu sudah gede gitu loh. Dan orang udah banyak yang tahu sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu. Negatif sih, cuman dari sana kita bisa melihat gitu loh. Terus yang kedua, ketika saya komunikasi ya, ketika kemarin ada pengaduan dari reseller, kemudian saya coba cari lacak nomor teleponnya, dapat, saya mulai telepon komunikasi, ternyata responnya juga baik dari sana gitu loh. Jadi yang ada beberapa reseller yang ngomong katanya sampai marah-marah dan lain sebagainya. Tapi ketika saya ketemu, mulai saya ngobrol, saya tanyakan masalahnya di mana, dia dilakukan apa aja, ternyata malah bisa cair dari sana gitu loh. Ngobrol-ngobrol, karena ada 2 yang masuk ke saya kemarin kan. Bahkan ada yang dari Tanah Toraja itu dia ngobrol-ngobrol, malah sekarang jadi teman gitu kan, ngobrol. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol ditanyain, gimana? Dia malah tanya, kalau mau jadi reseller gimana ya caranya ya? Kenapa? Karena setelah dia melihat respon ya. Jadi ketika kita menangani suatu masalah itu kan penting sekali respon kita seperti apa gitu kan. Jadi ketika ada masalah kemarin, kita langsung ambil alih manajemen, kita langsung backup semuanya, kita ya ganti ya, dalam arti bentuk kepedulian kita. Kok gini ya Regarspot ya, maksudnya harusnya dia nggak tanggung jawab, kok mau tanggung jawab. Akhirnya mereka mulai tertarik dari sana gitu loh. Yang aku lihat ketika ngobrol-ngobrol, ketika saya ngomong minat nggak jadi reseller, langsung ngomong iya minat gitu ya. Dia tanya, loh kenapa minat? Ya karena tadi pelayanan tadi kan. Jadi setiap menangani masalah, jadi bisa jadi masalah itu adalah kesempatan kita untuk kita mempromosikan gitu loh. Kayak gitu. Terus tak tanyain mau nggak syaratnya apa aja, dia tanya gitu kan. Terus mulai dikasih syaratnya KTP, buku rekening, dan seperti biasa lah. Dia malah mau bergabung gitu loh. Jadi kita bisa melihat dari sini sebenarnya kalau dari segi saya konfigurasi sendiri, ketika kita ada masalah di dalam jaringan ataupun misalnya bahkan di luar jaringan pun yang bikin masalah, ketika kita bisa menghandle itu semua, itu bisa menjadi promosi yang luar biasa gitu loh. Buat teman-teman semua mungkin yang mengalami masalah dan lain sebagainya, jangan takut mengalami masalah itu. Kita bisa menggunakan masalah itu malah untuk membuat nama Regarspot ini semakin besar gitu. Kalau menurut saya itu sih Om. Malah dapat feedback ke kita. Iya, betul sekali gitu ya. Kalau misalnya orang melihat gitu ya, orang melihat dulunya misalnya dia cerita, saya dulu punya masalah nih dengan Regarspot, tapi ketika pelayanannya bagus, ternyata penyelesaian masalahnya juga bagus, bahkan dia mau bergabung, itu kan nilai plus banget Om.
Gitu. Kalau dari saya itu sih Om. Oke, baik Om, terima kasih atas waktunya dan Iya. penjelasannya. Oke. Oke, Just People, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Om Yosia dan Kak Galih, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Winda selaku di Chief Marketing Officer. Kak Winda, dengan menanggapi permasalahan kemarin yang ada mengatasnamakan Regarsport pada liputan itu bagaimana? Sebenarnya kalau saya pribadi juga melihat bahwa kemungkinan terjadinya hal-hal serupa itu sebenarnya ke depan pasti banyak banget gitu, apalagi kalau Regarsport semakin besar gitu. Regarsport sudah sebesar ini, ada yang melakukan kecurangan, apalagi kalau misalnya nanti kita semakin besar, potensi kecurangan itu sebenarnya makin banyak gitu sebenarnya. Oleh karena itu, mungkin tadi juga udah dijelasin sama Yosia dan Gali, antisipasi yang akan kita lakukan ke depannya itu seperti apa. Prinsipnya adalah siapapun gitu ya, baik itu adalah jaringan atau bukan, tapi orang yang merugikan atas nama Regarsport untuk mengambil keuntungan pribadi pasti akan kita tindak lanjuti, gitu yang pertama prinsipnya. Yang kedua adalah penanganan di user. Meskipun kita tahu ya bahwa ini sebenarnya bukan tanggung jawabnya Regarsport, karena Regarsport nggak punya kesalahan. Masa kita punya nama doang terus kita salah, kita tidak melakukan apa-apa kan? Bukan kesalahannya kita, bukan kesalahan manajemen, tapi karena tagline bisnis kita sendiri adalah teman itu sukses bareng, yang artinya pasti kita mensukseskan semua pihak termasuk sampai dengan konsumen. Maka penanganan untuk user jauh ini juga kita lakukan bantuan ya, artinya pesanannya kemarin kita lanjutkan gitu. Tapi ke depan harapannya juga tentu ini nggak akan diulangi ya. Dan berikutnya juga supaya user itu bisa lebih safe, merasa aman setiap kali ada tindakan penipuan. Tadi kita juga disampaikan sama Gali bahwa disarankan untuk melaporkan ke kepolisian kayak gitu. Jadi lebih ke untuk membuat user juga merasa aman sendiri sih gitu. Dan untuk semua jaringan juga saya titip pesan untuk berbisnislah dengan baik gitu. Karena insya Allah kalau misalnya kita memulai proses dengan baik, maka hasilnya juga akan baik kayak gitu. Dan untuk agen khususnya, reseller itu kan nanti ke depan akan banyak. Apalagi kalau misalnya ini akan ada branch gitu. Satu branch itu harus mengawasi sekian ratus ribu gitu reseller, sehingga juga mulai dipikirkan bagaimana cara evaluasinya, bagaimana cara pengawasannya. Karena kalau tidak dilakukan, walaupun kita juga manajemen pasti akan mengatur itu, dikonfigurasi oleh Om Yosia dan juga masuk ke dalam sistem. Tapi kalau misalnya agen sendiri tidak punya awareness, tidak punya kesadaran ke arah sana untuk melihat bahwa reseller itu sebenarnya masing-masing punya potensi baik, tapi punya juga potensi buruk gitu atau tidak baik. Kalau tidak disadari dari sekarang dan tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti ke depan juga akan lebih rumit ya gitu. Apalagi kalau misalnya resellernya udah sekian ribu gitu di satu branch. Satu agen itu kan cuman bakal ada 100 reseller. Jadi mulai dibiasakan untuk ngeliatin 100 orang di bawah kita atau di belakang kita itu seperti apa kayak gitu. Tapi tentunya bisnis ini juga dibangun dengan kepercayaan. Kita juga ingin membuat kepercayaan di konsumen dan di jaringan itu tentunya tidak luntur gitu, sehingga apapun masalahnya selalu bisa ditangani atau dikasih solusi gitu aja sih. Terima kasih Kak penjelasan. Sama-sama. Kak Winda. Oke, Just People, tadi adalah penjelasan dari Kak Winda selaku di Chief Marketing Officer. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Just People. Salam jumpa.